Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai pertemuan kita yang ke-7 ya, tentang function. Oke. Jadi di PHP itu sudah banyak fungsi yang disediakan. Nah, sekarang yang kita akan pelajari adalah membuat function sendiri dengan bahasa Inggrisnya user defined function, UDF ya. Oke. Gini, untuk membuat function mungkin hampir sama dengan bahasa pemrograman lainnya, yaitu ada di sini nama fungsinya. Nah, ini nama fungsi tambah ya. Nah, perintah echo menambah ini tidak akan dijalankan sampai kita panggil di sini. Kita panggil namanya tambah gitu, maka nanti akan ditampilkan menambah. Oke, selanjutnya kita juga bisa membuat parameter di situ ya. Kita buat parameter itu parameter $A di situ, contoh ya, parameter $A, sehingga nanti kita bisa menampilkan isi dari variabel A ini ya. Jadi kalau dipanggil begini tambah sticky, maka variabel A ini isinya sticky. Jadi kalau di echo menambah titik $A, maka yang keluar adalah menambah sticky. Oke. Kemudian ada lagi parameter default ya, parameter default. Nah, tadi kita sudah tulis di sini tambah sticky. Jadi nanti akan tampil menambah sticky. Jadi A isinya adalah sticky. Tapi kalau tidak diisi seperti ini, tambah kurung buka kurung tutup begini saja tanpa diisi tulisan, maka yang akan ditampilkan adalah menambah malang. Gitu ya. Menambah malang. Di sini kalau tidak diisi maka akan secara default diisi dengan malang. Oke, selanjutnya kita akan membahas lingkup parameter. Jadi di PHP variabel yang ada di dalam fungsi itu hanya dipakai di dalam fungsi saja. Jadi dia tidak bisa keluar. Contoh, kalau misalnya saya menuliskan $B di sini, maka kemudian saya tampilkan di sini, maka dia tidak akan tampil ya. Tidak akan tampil, bahkan dia akan menampilkan pesan kesalahan undefined variable B baris 5 ya. 1 2 3 4 ya, baris 5 ada PHP di atas. Nah, ini dia belum dikenali padahal kita sudah mengisi di atas ini gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mengenali $B di atas? Maka kita membuat kata kunci global ya, kita deklarasikan bahwa B ini diambilkan dari global di atas gitu. Nanti akan ditulis di sini menambah, ini sticky karena di sini parameternya sticky, kemudian $B baru. Nah, itu baru bisa. Oke. Kemudian nilai kembali atau return ya. Nah, return itu akan mengembalikan hasilnya. Jadi ini menambah titik A ya. Jadi tadi tambah sticky, maka nanti fungsi ini itu punya kembaliannya adalah menambah ditambah sticky, ini menambah sticky disimpan di variabel A, hasil dari fungsi tambah tadi. Nah, kalau ditampilkan maka akan tampil di situ menambah sticky gitu ya. Maaf, ini nggak ada barunya ya, nggak ada barunya. Oke, kita akan buat program ya, menggunakan program yang sudah ada, yang kita sudah pernah buat. Jadi
dulu. Oke, kita lihat ya, kita pernah buat program seperti ini ya. Di sini ya mungkin perlu diingat kembali bahwa kenapa alasan kita menggunakan function ya, yaitu agar kita tidak mengulang-ulang membuat program yang sama 2 kali. Jadi cukup 1 kali dan nanti selanjutnya cukup memanggil nama fungsi ya. Contoh, ini ada alamat server di sini. Ini program untuk melakukan koneksi. Kita lihat di edit itu sama, ada program yang sama ya untuk melakukan koneksi. Kita lihat, misalnya ini saya pindah ke atas sedikit. Nah, kita lihat, ini saya pindah-pindah antara file latihan 2 dengan edit.php. Terlihat yang di blok hijau itu tidak ada perubahan, sama semua. Nah, ya, sama. Nah, karena sama maka kita bisa masukkan ini ke dalam function. Ya, masukkan ke dalam function. Seperti di contoh, yang dimasukkan ke dalam function mulai dari data server sampai setelah die. Data server sampai setelah die. Ya, dari sini sampai sini. Oke. Saya buat function connect. Function connect dalam kurung $host $dbname $user $pass, yang passnya dikasih default kosong gitu. Oke, kurung perawat buka, kurung perawat tutup. Kita masukkan ini ke dalam sini ya. Nah, bagian itu dipakai untuk connect ya. Kemudian return my koneksi ya. Jadi di sini kita tambahkan return my koneksi. Oke. Nah, fungsi ini tidak akan dijalankan ya. Perintah ini tidak akan dijalankan sampai nama fungsinya dipanggil. Oke, sekarang kita panggil nama koneksinya. My koneksi sama dengan connect alamat server, koma, nama database, usernya pakai user database, passwordnya pakai $pass database. Oke ya. Nah, nanti isi dari alamat server localhost, di sini localhost diisi untuk variabel host di sini ya, dipakai untuk mengisi di mana nih? Alamat server. Oh ya, ini bukan alamat server, tapi nanti ini harusnya diganti dengan host ya, diganti dengan host karena alamat server. Nah, diganti dengan host. Kemudian ini dbname, kemudian di sini hanya user, kemudian di sini pass. Oke, kita simpan, kita lihat hasilnya sekarang. Localhost webs latihan 2 ya, tetap akan tampil seperti semula ya, tidak ada perubahan. Jadi perintah koneksi ini, perintah connect bisa dipakai pada file-file
yang lain nanti ya. Jadi kalau ada fungsinya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang menggabungkan file. Jadi ada include once, ada require once. Ya, kali ini yang akan kita manfaatkan hanya include. Contoh, kita akan buat file namanya config.php yang kita simpan di folder core. Ya. Isinya apa? Isinya adalah config dari database kita. Nah, ini saya hilangkan, saya cut, kemudian saya buat file baru php. Oke. Tutup php gitu. Saya buat folder namanya core. Ya, kita lihat ada folder core di situ. Nama filenya adalah config.php. Oke. Kita lihat di core itu ada file namanya config.php. Yaitu file ini. Kemudian di sini saya tulis include ya, ketik 2 core garis miring config.php. Nah, ini artinya perintah yang ada di config.php yang ini akan dimasukkan ke bagian ini ya, dan kemudian bisa dipakai seperti biasa. Jadi yang tadi kita cut, kita pindah ke sini, terus dilakukan include, maka artinya perintah ini, semua perintah yang ada di sini digabungkan dengan perintah yang ada di sini, sehingga kalau kita jalankan lagi maka tidak ada perbedaan. Demikian. Nah, yang kedua adalah kita akan masukkan connect tadi ke dalam db.php di folder core. Ya, function ini ya kita cut, kita buat file baru. Maaf, php-nya lupa. Ya, gitu. Disimpan namanya db.php di dalam folder core db.php. Oke. Sekarang kita bisa lihat di situ ada db.php ya, dalam folder core. Nah, kalau kemudian kita masukkan dia core db.php. Oke, kita lihat hasilnya tidak ada perbedaan. Oke, ya. Nah, seandainya itu dipakai diedit, bagaimana? Ya sama saja. Ini saya copy yang diedit, bagian ini tadi kan sudah ada di yang di atas ini masuk di config.php, yang di bawah ini masuk ke db.php. Nah, kita ganti saja. Nah, program kita semakin pendek sekarang. Saya simpan, kita lihat kalau diedit ya tetap bisa gitu ya. Oke, selanjutnya apa? Kita akan menambahkan fungsi tambahan, yaitu fungsi select all, tbl, dan seterusnya. Oke, ini saya copy ya, saya masukkan ke db.php, saya masukkan di sini. Oke, kalau yang connect ini langsung dipanggil, yang select all tidak langsung dipanggil. Kita akan panggil jika diperlukan. Kemudian ada ini, saya copy, saya paste.
Ya, yang select all itu dia akan mengambil semua data dari tabel. Ya, ini. Tapi yang di sini ada bind value-nya. Ya, key-nya apa, kemudian where apa. Ya, bind value sudah ada di sini. Oke. Sederhana saja seperti itu. Nah, nanti untuk mengambil semua data, nah itu mengambil semua data ada di sini, ya kan? Ini bisa kita hapus. Nah, kita panggil select all. Ya, dollar sebentar, returnnya query, oh ya, kayaknya ada yang kurang deh. Ya, kita coba aja deh. Dollar query sama dengan select all, tabelnya mahasiswa. Oke, ya, select all tadi sudah kita buat di sini. Ya, sudah dijalankan. Tinggal kita mengambil datanya. Ya, di sini ada fetch all. Saya simpan. Kita lihat hasilnya. Saya refresh. Maaf. Call to another DB PHP baris 24. 24 ini. Oh, maaf. Ini global con. Ya, global con. Ya, di sini bukan my koneksi tapi con. Oke, saya simpan. Ya, tampil lagi di situ. Ya, tampil. Kalau diedit, ya masih ada salah karena tadi bukan pakai my koneksi tapi pakai my con. Yang diedit kita akan pakai select where ya. Kita akan pakai select where. Yang diedit perintah ini itu sama dengan dollar query sama dengan select where nama tabelnya mahasiswa, where NRP sama dengan dollar NRP. Oke, seperti itu. Kemudian kita pindahkan ini ke bawah sedikit. Ya, ini dihapus. Oke. Gitu. Saya simpan. Oke, kemudian kita coba untuk edit. Ya, tampil. Jadi sekarang untuk melakukan database, perintah kita hanya pendek seperti ini. Ini digunakan jika kita punya perubahan, misal di config nama database, alamat databasenya berubah, nama databasenya berubah, atau username password. Nah, yang diganti tinggal di sini. Ya, tidak usah lagi menulis di bagian ini ataupun bagian ini. Ya, demikian pelajaran kita tentang function ya, tentang function. Semoga bisa dimanfaatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.